Oke, berjumpa lagi bersama Inti Film. Kali ini saya akan mereview film kartun yang berjudul Friends. Film yang menceritakan persahabatan antara manusia dengan monster. Pasti penasaran bukan? Dan seperti biasa sebelum memulai filmnya, jangan lupa subscribe. Oke, daripada penasaran, yuk kita mulai filmnya. Di suatu hari terlihat seorang pemuda berlayar ke sebuah pulau terlarang, yakni Pulau Monster. Kenapa terlarang? Karena banyak fakta mengatakan bahwa manusia memang dari dulu tidak bisa akrab dengan monster dan tidak diperbolehkan memijakan kaki di pulau tersebut. Kini berarti pemuda itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan. Kemudian pemuda itu telah sampai di Pulau Monster. Ia kagum karena memang tempatnya yang sangat indah. Dan tanpa pengetahuannya, adiknya yang bernama Taki ternyata ikut bersamanya. Dan kemudian mereka berdua masuk ke hutan bertujuan mencari jamur untuk obat ibunya yang sedang sakit di rumah. Di saat asik memetik jamur, ternyata dua monster yang tampak agresif sudah memantau dari tadi. Bisa dipastikan mereka langsung lari karena dikejar dua monster tersebut. Dan kini dua monster yang bernama Naki dan Gujo menyerang mereka berdua. Bagus, Naki. Alhasil Kotake pun tertinggal di Pulau Monster sendirian. Di sisi lain, kakak Kotake ternyata masih selamat dan terlihat di situ dirinya sedang diinterogasi oleh warga desa, termasuk ibunya. Ibunya pun sangat histeris saat mengetahui Kotake tertinggal di Pulau Monster, entah bisa selamat atau tidak. Singkat waktu, Kotake dibawa ke sebuah tempat perkumpulan monster. Di situ, kedua monster menyatakan bahwa harus ada yang merawat anak tersebut karena ia memang masih kecil dan butuh kasih sayang. Dan semuanya memilih Naki untuk merawat anak manusia itu karena gara-gara Naki, anak itu berada di tempat ini. Jelas dengan karakteristik Naki yang sangat ganas, tidak mungkin Naki merawat Kotake. Ia pun malah ingin membunuh Kotake. Untungnya hal itu dicegah oleh ketua monster dan kini Naki langsung pergi. Kemudian teman bayi Naki yang bernama Gujo membawa Kotake ke rumah pohon mereka. Gujo yang cerdas dan dewasa, ia pun menasehati Naki bahwa ia harus mengasuh anak ini karena Kotake sendiri terpisah dari ibunya. Awalnya Naki masih tidak terima jika ia disuruh mengasuh Kotake. Tetapi Gujo selalu menetapkan hati Naki dan mengungkit masalah mereka berdua dulu, di mana mereka berdua terpisah dari ibunya di saat negara manusia menyerang negara monster. Ayo, lari bersama kami, Naki. Ayo. Singkat waktu, pagi pun tiba. Disitulah Naki dan Kotake mulai berinteraksi. Yang awalnya Naki sangat agresif kepada Kotake, kini Naki mulai nyaman bersamanya. Tidak lupa pula Gujo selaku sahabat baiknya, ia selalu membantu Naki dalam merawat Kotake. Teman-temannya pun juga ikut serta dalam menghiburnya. Hari-hari mereka pun selalu dilapisi dengan kesenangan dan kegembiraan. Di situ pun persahabatan antara monster dan manusia pun terjalin. Aku akan langsung memakannya. Jadi berikan padaku. Ayo. Percayalah. Janji. Kali rasanya. Sampai suatu ketika Kotake pun jatuh sakit. Ia pun terus-menerus menyebut nama ibunya. Naki dan Gujo pun tidak tega melihat Kotake terpisah dari ibunya. Mereka berdua berniat untuk mengantar pulang Kotake. Singkat waktu, di suatu malam dibantu oleh teman-teman monsternya, Kotake akan dipulangkan kepada ibunya. Dan Gujo membimbing perjalanan mereka supaya tidak diketahui oleh warga dengan menggunakan kayu sebagai simbol. Jika kayu itu berhadapan artinya berhenti, jika kayu tersebut sejajar artinya berjalan.
Dan benar, misi mereka pun berjalan dengan sempurna. Terlihat Kotake masih mencari-cari Nagi. Juga begitu dengan Nagi, ia pun dengan berat hati harus berpisah dengan Kotake. Singkat hari, Nagi menjalani hari-harinya dengan tidak semangat setelah berpisah dengan Kotake. Dan Gujo selalu ada untuk Nagi dan memberitahu bahwa monster dan manusia tidak bisa bersatu. Dan ketika di malam hari Nagi nekat datang ke permukiman manusia demi untuk bertemu dengan Kotake. Tetapi kedatangannya diketahui oleh manusia dan ia pun dipanah beberapa kali di tubuhnya. Ia pun dikejar oleh manusia itu. Dan untungnya Gujo datang pas pada waktunya untuk melindungi Nagi. Kemudian Gujo segera membawa Nagi ke gua terdekat untuk diobati. Tidak hanya itu, Gujo pun selalu berusaha membuat Nagi agar terlihat bahagia. Dan Nagi pun berterima kasih kepada Gujo yang selama ini peduli padanya. Di pagi hari terlihat Gujo sangat marah kepada manusia-manusia itu. Selain melukai Nagi, ibunya pun terbunuh oleh manusia tersebut. Dan kini Gujo ingin balas dendam kepada mereka dengan cara memakan buah monster. Nagi pun berusaha mencegah Gujo. Jangan, Gujo! Gujo, apa yang terjadi? Aku akan menghancurkan mereka. Tetapi terlambat, Gujo sudah pergi menyerang permukiman itu. Dan kini Gujo berniat untuk memusnahkan kaum manusia. Dan tiba-tiba Nagi datang untuk melindungi manusia-manusia itu. Karena di situ terdapat Kotake. Kemudian pertarungan antara dua sahabat pun berlangsung. Kau mencoba membunuhmu. Mereka hanya salah paham. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Wah, jadi seperti mereka. Di saat Gujo akan melakukan fatality, tiba-tiba ia berubah ke wujud aslinya. Tentunya hal tersebut membalikan keadaan untuk Nagi menyerang Gujo. Dan disitulah Nagi mengusir Gujo demi keamanan manusia. Singkat waktu, Nagi akhirnya bisa berbaur dengan manusia. Dan tiba-tiba ia teringat kepada Gujo. Kemudian ia pun pergi ke pulau monster. Dan entah kenapa ia disambut oleh teman-temannya. Ternyata mereka menyampaikan sebuah surat yang dibuat oleh Gujo untuk Nagi, yang tertulis bahwa Gujo akan pergi selama-lamanya untuk mencari ibunya. Nagi pun berlari dan berharap Gujo masih ada di situ. Tetapi terlambat, Gujo telah pergi jauh dan meninggalkan simbol panah berhadapan yang artinya berhenti. Terlihat Nagi sangat bersedih karena ditinggal sahabat baiknya yang selalu ada untuknya selama ini. Ia pun sangat menyesal telah mengusir Gujo dan film pun selesai. Gimana? Cukup menyentuh bukan? Ya, itulah yang dinamakan persahabatan. Di mana ada persahabatan, pasti akan ada perpisahan. Oke, segini saja review film dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian film, mohon dimaafkan ya. Aku Rangga Sadewa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.